Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Monggo pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tansah pinaringan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita saged nindakaken nglampahi salah setunggile kewajiban kita inggih menika thalabul ilmi, pados ilmu sareng-sareng, ngaos sareng-sareng. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi, ingkang kita laksanakan pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam mugi tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terkait sebagaimana biasa, yaitu kita belajar tentang masalah fikih atau hukum fikih. Kaitannya dengan Maulid, kemarin tanggal 16 September ini di Indonesia dijadikan sebagai hari libur karena ada peristiwa penting, yaitu peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kelahiran Nabi ini di Indonesia itu biasanya kemudian diperingati. Ini juga sering saya sampaikan. Peringatan Maulid, yang betul Maulid nih, bukan Maulud, tapi Maulid. Kalau di tempat saya namanya Muludan. Nah, sama nggih? Mungkin rumiyin dugi Maulud jadi Muludan. Setiap momen peringatan Maulid itu selalu saja ada YouTube atau medsos yang beredar bahwa memperingati Maulid itu tidak ada perintah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Karena itu, untuk apa kita memperingati Maulid? Percuma, bahkan dianggap sebagai
bid'ah. Nah, karena itu sebagai bid'ah, maka bagi orang yang melakukannya masuk neraka. Nah, kalau kadang-kadang mikir, apa iya sih gara-gara memperingati maulid besok Gusti Allah ngelebokke kita ke neraka? Kayaknya kok orang mungkin gitu. Ini sering saya sampaikan, meskipun memperingati maulid itu tidak ada dalil atau perintahnya yang secara khusus baik dari Al-Quran maupun hadis, kan tidak ada hadis, hai umatku, nanti sepeninggal saya maka hendaklah setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu kamu mengadakan maulidan. Itu memang tidak ada, tapi bukan berarti tidak ada dalil, itu bukan berarti kita tidak boleh melakukan. Kalau dalil yang bersifat umum tentu banyak, antara lain yaitu tentang dalil kita disuruh mencintai Rasulullah. Ya. Kan banyak itu hadis yang mengatakan tidak dianggap orang sebagai orang yang beriman apabila saya, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada yang lain. Jadi secara umum peringatan maulid itu ya dasarnya adalah kecintaan kita kepada Rasul. Lah cinta kepada Rasul itu diekspresikan, diwujudkan, dibuktikan dengan berbagai macam cara. Para ulama-ulama dulu, bukan ulama di Indonesia, di Timur Tengah, saking cintanya kepada Rasulullah, maka membuat puisi, membuat karya sastra. Karya puisi atau sastra itulah yang kemudian berwujud menjadi antara lain berjanjian itu. Atas nggih? Al-Barjanji. Kan? Ngerti apa beda? Janji. Terus kemudian membuat atau menyusun solawat-solawat. Itu kan sebenarnya saking cinta berat lah. Cinta berat, jatuh cinta kepada Rasulullah, sehingga nulis. Sami mawon, anak perempuan yang masih muda, laki-laki yang masih muda, itu kan kalau mabuk cinta, itu biasanya kan nulis puisi kan, ngelem-ngelem menyanjung yang dicintai, ya, menyanjung yang dicintai. Sama orang itu kemudian saking cintanya kepada Rasulullah membuat karya-karya sastra yang itu antara lain berjanjian. Itu begitu. Karena itu baik juga sebenarnya kalau panjenengan
punya kitab Al-Barjanji, tapi yang ada terjemahnya. Jadi pada waktu berjanjian sholawatan itu ngerti artinya. Niku artinya kan nyanjung-nyanjung Rasulullah. Anta samsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, engkau laksana bulan. Anta nurun fauqa nuri, fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Wah. Itu antara lain pujian-pujian kepada Rasulullah. Jadi itu sebenarnya peringatan Maulid itu adalah merupakan ekspresi dari kecintaan kita. Nah ini kemarin bahwa peringatan Maulid itu merupakan wujud dari cinta. Ini yang kemarin hari Jumat tanggal 13 saya tulis di Suara Merdeka. Saya tulis di Suara Merdeka yang intinya bahwa peringatan Maulid itu merupakan ekspresi cinta dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Nah itu. Jadi dalil umumi peringatan Maulid itu adalah dalil yang menyuruh kita mencintai Rasulullah. Lah, bentuk mencintai Rasulullah itu antara lain kita memperingati Maulid. Karena Rasulullah lahir itu rahmatan lil alamin. Luar biasa. Masyarakat Arab yang dulu dinamakan jahiliyah, masyarakat yang mengalami kebodohan, begitu datang Rasulullah semuanya dihilangkan oleh Rasulullah. Kemudian dalil lain, nah ini dalil lain, kenapa peringatan Maulid itu penting? Karena ada dalil yang namanya maslahah, untuk kemaslahatan. Dalam istilah usul fikih disebut istislah namanya. Napa niku kemaslahatan? Kita itu menjalankan sesuatu karena enten maslahate. Cobi lek mboten enten peringatan Maulid, kayane nggih mungkin jarang diungkap keistimewaan Rasulullah. Dengan diadakan Maulid, maka diadakan pengajian, para mubaligh macam-macam menyampaikan tentang Rasulullah. Entah Rasulullah itu akhlaknya baik, ada yang mengisi pengajian itu, ada yang mengisi tentang Rasulullah itu waktu kecil, waktu dia berdagang orangnya jujur. Rasulullah itu waktu kecil dia menderita, ditinggal oleh bapak ibunya, ikut pamannya. Nah, cerita-cerita itu diharapkan bisa dijadikan manfaat bagi kita tentang Rasulullah. Apalagi dikatakan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang harus kita ikuti. Apa yang diikuti? Ya antara lain di samping kita menjalankan syariat yang kita jalankan setiap hari, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, itu kan kita mengikuti Rasulullah. Apalagi yang diikuti yaitu sifat-sifat baik yang ada pada Rasulullah. Itulah uswatun hasanah. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat yang baik dari Rasulullah itu, nah, antara lain bisa diceritakan, dijelaskan pada waktu peringatan Maulid. Nah, itu. Jadi itu enten manfaatnya. Adapun kemudian tradisi-tradisi lek tenggen kula
Kalau wingi kula pas maulid niku wangsul teng Banyuwangi tilik ibu. Teng ngrika niku setiap maulid tanggal hari Senin itu semua masyarakat membawa ningen kula namine ancak. Nggih. Gancakan. Terus enten segane sak labuhe. Lalu kemudian enten jajane. Nah, sing ciri khas tenggen kula enten teng YouTube niku. Itu teng ngrika tradisine ngangge telur. Telur. Nah, telur itu minimal ngoten setunggal griya niku 5. Telur sih harganya pinten saniki? 3.000 nggih. Lek 5 berarti 15.000. Mak 2.000 nggih. Malah enten sing ngeten, Mbak. Jadi di tempat saya itu telurnya itu dihias. Jadi dihias, enten hiasane. Bahkan di tempat saya itu tradisinya pakai pisang yang masih muda itu. Niku diparingi pring ngoten. Itu setiap rumah ada yang mengeluarkan telur satu pisang itu ada yang isinya 15 ditancepkin itu. Mengke oleh panitia telur-telur itu diambil memakai pickup diarak. Nah, diarak. Apa itu ada kaitannya dengan ajaran agama? Tidak. Tapi bukan berarti itu tidak boleh. Tidak boleh. Lalu telurnya di mana, Pak? Setelah dikumpulkan, nyun sewu nggih, di desa istri saya itu, satu desa itu sampai dapat 17.000 telur. Ya. Dan kebanyakan telur asin yang bagus. Setelah itu telur itu dikumpulkan, itu dibagikan satu kepada fakir miskin, yatim piatu, janda. Nomor 2 diberikan kepada para guru-guru ngaji. Ono sing sak wong iku entuk 10. Ya, itu antara lain kan bentuk sedekah. Lumayan kan? Tidak semua orang fakir miskin bendino mangan ndok. Telur asin kan awet itu. Entuk 10, 15 iso nggo mangan 3 dina. Ya, bentuk sedekah. Pagi ke masjid membaca berjanji sampai khatam. Karo gawa ancak, manfaatin apa? Disitulah kita ada harmoni, kumpul bareng silaturahim. Pertanyaannya sekarang, elek ini ku teng pundi? Jeleknya memperingati maulid itu di mana? Ngoten. Ini tentang maulid. Di samping itu ya untuk menghangatkan ingatan kita. Oh iya, iki sekian tahun yang lalu Kanjeng Nabi dilahirna. Lek mboten enten peringatan maulid kelalen panjenengan. Mesti kelalen. Kelalen ya, bahwa Nabi kita, Rasul kita itu dulu banyak mempunyai cerita ketika lahir sampai diangkat menjadi Rasul sampai wafat. Ada cerita Rasulullah dibelah dadanya. Itu kan semuanya diceritakan pada peringatan maulid. Nah, jadi asrokolan niku berjanji niku ya memang tidak ada perintahnya wong pada zaman Kanjeng Nabi berjanji niku mboten wonten. Itu kan ditulis oleh orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, lalu tulisan itu dibaca oleh kita sampai sekarang.
Tapi nggih aja diwalik. Lek kue orang memperingati maulid kue dosa, ya tidak begitu. Itu yang disebut ibahah. Ibahah itu ya boleh dijalankan, tapi kalau ditinggalkan juga tidak sampai kepada dosa. Dan ini sekali lagi untuk syiar. Minggen kula niku lek muludan, Mbak, telur wau niku diarak muter dalam desa. Misalnya teng mriki nggih muter kali di terbangan untuk syiar Islam, kemeriahan. Kados teng mriki peringatan 1 Muharram, Mbok. 1 Muharram kan enten napa niku? Pawai nganggo oncor. Kangge napa nih? Ya untuk kemeriahan. Gitu. Menanamkan kepada anak-anak kita bahwa dulu Rasulullah pernah melakukan hijrah. Hijrah ini peristiwa penting, ya seperti itu. Tidak ada jeleknya, tidak ada jelek. Pun niki masalah peringatan Maulid.